Oke, kalau kita ingat dahulu, ada sebuah perbincangan misterius antara Hagoromo yang tentunya masih bagian dari Circle Kaguya. Saat itu ada sebuah pembicaraan bahwa Kaguya yang dikenal sebagai Dewi Kelinci itu telah dikatakan memiliki sebuah sekte penyembahan. Nah, ini terjadi lantaran sifat baik Kaguya yang terkenal itu karena ia membuat kekaisaran yang dahulu sering perang dan berubah lebih damai lagi tanpa mengetahui jika sebutan Dewi Kelinci itu adalah sebuah manipulasi dari Kaguya sendiri. Nah, karena juga kita ingat bahwa Kaguya itu menyuruh mereka menyembah pohon suci itu sebagai wujud dari rasa syukur, tanpa mereka tahu nih jika mereka akan dirubah menjadi para Zetsu putih sebagai pasukannya untuk menghadapi para bangsa Otsutsuki yang akan menjemputnya di masa depan nanti. Lalu, apakah ada hubungannya nih sekte ini dengan Borokara yang sekarang ini di era Boruto sendiri? Oke, kita breakdown hal tersebut. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sekte yang dimaksud menyembah Kaguya Otsutsuki ini dan terkenalnya sebutan Dewi Kelinci itu. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan tonton sampai akhir ya. Nah, cerita menarik dahulu sebenarnya itu dimulai ketika seorang Otsutsuki yang turun dari langit itu tiba-tiba mendarat di sebuah kekaisaran, di mana salah satu pemimpinnya yang terkenal bernama Kaisar Tenji. Dan hebatnya, semua ini terbongkar ketika di akhir-akhir cerita shinobi di masa lalu. Nah, ini akan semakin related lagi karena cerita shinobi modern sendiri sebenarnya adalah lanjutan peran Kaguya setelah ia menjalankan misinya beberapa puluh tahun yang lalu itu. Singkat ceritanya seperti ini. Kaguya sebenarnya datang ke bumi itu mestinya berpasangan, dan pasangannya ada di era Boruto sekarang ini. Dia adalah Isshiki Otsutsuki. Namun karena sesuatu hal terjadi, Kaguya mengkhianati Isshiki dan menyerang dari titik butanya, sehingga Isshiki tidak menyangka dan ia hampir benar-benar terbunuh. Nah, inilah alasan kenapa Isshiki berpuluh-puluh tahun mencoba bertahan dengan teknik Sukuna Hikonanya itu sampai ia mendapati seorang wadah yang pas sebelum ia keluar dari tubuh Jigen yang sementara ini. Lalu di era Boruto inilah beberapa hal tersebut disebut sebagai karma. Dan sementara Kaguya melanjutkan hidupnya di bumi itu lalu menikah dengan Kaisar Tenji dan memiliki para keturunannya termasuk Hagoromo Otsutsuki. Nah, karena sebuah manipulasi itu, Tenji itu dihasut pikirannya dan menuduh Kaguya adalah orang yang bermuka dua dan sangat jahat. Sampai pada momen Kaguya yang baik hati dan polos itu berlari sambil dihujani panah, lalu ia sampai ke pohon suci itu. Dan kita tahu dia mengubah rencana awalnya menjadi plan B, lalu memakan buah cakra tersebut. Nah, disinilah kita pertama kali mengetahui jika seorang Otsutsuki akan memiliki cakra sangat besar ketika memakan Shinju. Lalu, untuk kasus Kaguya sendiri, ia mengaktifkan mata super powerful Rinne Sharingan. Dan untuk pertama kalinya, Kaguya mengaktifkan Mugen Tsukuyomi, sebuah genjutsu tingkat tinggi sinar mata bulan di sebuah keabadian damai yang disebut sebagai dunia mimpi panjang. Lalu kita tahu bahwa Kaguya itu menguasai wilayah situ dan dunia berganti di bawah kepemimpinan Kaguya Otsutsuki. Semua orang yang hidup adalah yang tidak terkena dampak dari Mugen Tsukuyomi sendiri, atau lebih tepatnya Kaguya membiarkan hal itu terjadi. Nah, itulah kenapa selepas semuanya itu menjadi sangat damai, pohon-pohon tumbuh subur dan masyarakat hidup dengan sangat mandiri. Nah, orang-orang berpikir Kaguya lah yang menghentikan konflik panjang itu dan mengakhiri pertengkaran umat manusia saat itu. Itulah kenapa di sanalah ia mulai dikenal sebagai Kaguya si Dewi Kelinci, atau dalam bahasa Jepangnya Usagi no Megami. Cerita rakyat Jepang yang berdasarkan pada hikayat populer seperti cerita Momotaro, Kintaro, serta Urashima Taro, semuanya itu related di era baru sekarang ini. Tapi salah satu hal yang menarik saat ini jika keberadaan bangsa Otsutsuki itu sudah terungkap jika mereka memiliki ikatan satu sama lain, yang mereka lainnya klan bangsawan Hyuga yang kita tahu saat ini. Mereka terbagi di antara anggota utama dan anggota cabang. Setelah kemunculan organisasi Kara di mana Jigen memimpin semua hal itu, dia sendiri itu adalah perwujudan dari pasangan Kaguya itu. Ya, dia adalah Isshiki yang dihianati Kaguya saat itu. Kita tahu nih bahwa organisasi itu pun yang memiliki misteri baru yang kemarin kita tahu, yaitu sebuah proyeksi Otsutsuki dan tugu-tugu yang melambangkan para tanduk bangsa langit tersebut. Nah, memang kita masih bingung nih, siapa Otsutsuki dari lambang yang dicoret-coret itu? Sepertinya itu bukan Toneri, tapi lalu bagaimana dengan Urashiki sendiri? Who knows? Oke,
Saat ini semakin menarik dengan pembahasan yang kita sekarang ini. Salah satu anggota Kara bernama Boro memiliki sebuah aliran keagamaan yang terbilang aneh di cerita Shinobi baru saat ini. Mereka sudah semacam sekte yang memiliki kemisteriusan lain. Nah, bahkan sudah terungkap nih jika salah satu tujuan Boro yaitu membuat sekte itu untuk membuat manusia melepaskan seluruh penderitaan dan bergabung dengan cara menukar jiwa mereka lalu hidup dalam Mugen Tsukuyomi. Nah, orang-orang di anggota itu mungkin tidaklah paham jika Mugen Tsukuyomi dahulu pernah membuat geger dunia shinobi karena saking kuatnya teknik ini. Dan kita tahu nih bahwa teknik ini dimana orang-orang berada dalam mimpi panjang. Tetapi dalam versi Zetsu hitam dahulu, sebenarnya Mugen Tsukuyomi sendiri itu adalah sebuah teknik untuk membangkitkan kembali nenek moyang cakra dalam dunia shinobi. Dia adalah Kaguya Otsutsuki. Nah, dan Boro sekarang ini juga sempat mengatakan jika di masa lalu karena aliansi para negara-negara besar, Mugen Tsukuyomi itu gagal dilakukan. Itulah kenapa ia mengetahui seorang putri yang mencoba menyelamatkan dan turun ke bumi itu adalah Kaguya Otsutsuki. Tapi ini sepertinya janggal sih, karena kita tahu bahwa Mugen Tsukuyomi dahulu itu malahan sukses sudah dilakukan. Bahkan Boro juga mengatakan lagi seperti ini, bahwa sekarang ini masih ada satu Otsutsuki yang sangat kuat dan ia beberapa kali sudah pernah bertemu dengannya. Ya, tentu yang dimaksud Boro adalah Isshiki Otsutsuki sendiri. Oke, dari semua hal itu memang ini sangat menarik karena Boro sendiri itu mengetahui teknik seperti Mugen Tsukuyomi atau bahkan cerita tentang Kaguya Otsutsuki di masa lalu. Jika kalian amati kemarin tuh, dia itu juga berbincang seperti ini. Hari itu, hari dimana Otsutsuki akan bangkit sekali lagi. Jadi tunggulah hari itu. Yang dimaksud ini apakah Kaguya atau Isshiki nih? Karena jika mengacu dalam chapternya, memang hari itu akan tiba di mana Isshiki ini benar-benar menampilkan wujud aslinya. Tapi Kaguya sampai sekarang ini belum ada yang tahu. Nah, sekarang jika kita amati, apakah benar nih sesuatu yang sempat dikatakan oleh Hagurumo itu bahwa ada masa depan di mana para penyembah Kaguya itu muncul, di mana ini mungkin berupa sekte yang sangat misterius itu. Dan jika hal ini benar nih, bahwa Kaguya yang dikenal sebagai Dewi Kelinci itu telah dikatakan memiliki sebuah sekte penyembah, maka ceritanya akan sangat menarik lagi. Karena ada kemungkinan nih, ia bisa saja bangkit sekali lagi. Nah, caranya gimana? Ini belum ada yang tahu sama sekali. Karena jika kita mengacu dalam chapternya sendiri, Boro itu harusnya berhasil dikalahkan oleh tim 7 bersama Kawaki itu, karena Mitsuki yang cerdik berhasil membuka rahasia dari kekuatan teknik milik Boro sendiri. Nah, sementara setelah itu, Sarada mengomandoi mereka untuk menyerang Boro di titik lemahnya, di mana ia tidak akan bisa beregenerasi lagi. Oke, di era Boruto sendiri memang sudah banyak semacam sekte-sekte yang aneh-aneh, dimulai dari mereka yang mengatasnamakan sebagai penerus dari Hidan dan sebagai anggota dari generasi Jashin yang baru. Tapi ini semua adalah kebohongan seperti yang diungkapkan oleh Hatai Kakashi. Dan kini, di era Kara sendiri yang lebih serius lagi, sekte ini kembali dimunculkan dengan lebih serius di bawah kepemimpinan ketua mereka bernama Boro si Inner Kara. Gimana menurut pendapat kalian? Apakah ada hubungannya nih sekte milik Boro ini dengan sekte yang dibicarakan oleh Hagurumo di masa Kaguya waktu itu? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar, oke? So guys, itulah tadi pembahasan kita mengenai beberapa misteri tentang hubungan sekte Boro dan sekte yang dimaksud menyembah Kaguya itu. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.